Kejadian ini terjadi ketika aku duduk di bangku SMP. Saat itu, aku bersama keluargaku pulang kampung ke rumah nenekku yang ada di Ciparai. Ibu bilang kita hanya 2 hari saja di sana, lalu pulang kembali ke Jakarta. Jujur, aku tidak terlalu betah jika datang ke sana lama-lama. Karena aku tidak ada teman di sana. Beberapa kali jika ke sana, aku hanya berdiam diri di rumah. Meskipun ibu menyuruhku bermain dengan anak-anak yang ada di desa itu. Agar nanti kalau ke sini sudah ada yang kenal dan punya teman. Tapi nyatanya belum ada satupun yang berkenalan denganku sampai saat itu. Malamnya kami sampai di desa. Setelah melewati gapura, aku melihat ke arah luar. Pemandangannya hanya sawah dan gelap kondisinya. Sampai mobil kami melewati satu pohon beringin yang cukup besar. Ketika mobil kami melewati pohon beringin itu, ayah membunyikan klaksonnya. Katanya untuk menghormati. Setelah pohon beringin besar, aku melihat ada sebuah rumah yang sepertinya sudah lama ditinggalkan dan kosong. Nampak menyeramkan. Rumahnya cukup besar. Ibu bilang itu dulu milik seorang pengusaha. Keluarga itu pindah setelah anaknya meninggal. Semenjak itu rumah itu dibiarkan kosong. Tidak diurus dan akhirnya terlihat rumah kosongnya angker. Mobil pun lanjut berjalan dan tak lama kemudian sampailah kami di rumah nenek. Kami disambut, lalu malam itu pun berlalu dengan beristirahat. Keesokan harinya, ayah dan ibu mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah nenek. Membantu nenek memasak. Ayah yang terlihat dengan kakek di kebun. Sedangkan aku tidak melakukan apa-apa. Hanya diam, nongkrong di teras rumah nenek sambil melihat ke arah sekitar. Membosankan. Sampai sore itu, pamanku mengajakku berkeliling desa. Paman cukup banyak mengenal desa itu. Hingga tak jarang warga-warga menyapanya. Paman berhenti di satu titik dan berbincang dengan warga desa di sana. Perbincangan paman dan warga itu terlihat asik sendiri. Sedang aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Saking asiknya mereka mengobrol, aku malah disuruh pulang duluan oleh paman.
Tanpa berlama-lama aku pun mengiyakan dan langsung pulang. Aku berjalan sendirian menuju rumah nenek yang ketika itu dari titik kami terakhir menuju ke sana ya bisa dibilang cukup jauh. Ketika aku berjalan, aku memperhatikan beberapa warga melihat ke arahku dengan tatapan cukup serius. Kenapa ya mereka melihatku seperti itu? Hanya melirikku, tatapannya kadang terlihat sinis, seperti ada yang aneh pada diriku. Kontan aku memastikan apakah ada yang aneh, tapi tidak ada. Sampai ada seorang anak seumuranku menghampiriku dengan sepeda. Dia bertanya aku mau kemana. Aku jawab mau pulang ke rumah nenekku. Aku beritahu dia di mana rumah nenekku, walaupun aku tidak hafal persis ya. Lalu anak ini dengan senang hati menawarkan boncengannya untuk mengantarkanku. Sepanjang jalan, kami pun berbincang dan berkenalan. Yang ku tahu namanya Kiki. Sore itu kurang lebih jam 4:30 sebelum mengantarkanku pulang, Kiki mengajakku untuk bermain. Dia bilang ada satu tempat seru di mana dia sering bermain dengan teman-temannya. Kiki mengayuh sepedanya semakin menjauh dari pemukiman desa. Hingga kami sampai di sebuah tanah kosong yang dikelilingi perkebunan dan pohon besar. Kata Kiki, dia biasa bermain di sini. Aku diminta menunggu teman-teman yang lainnya datang. Namun cukup lama, tak ada yang datang. Aku lalu bertanya, kemana yang lain belum datang? Dia tersenyum dan bilang sebentar lagi datang. Tenang aja, begitu katanya. Waktu pun berlalu hingga azan maghrib berkumandang. Aku sempat bilang, sudah azan maghrib, lebih baik kita pulang. Tapi Kiki bilang dia sudah janji dengan temannya akan datang ke sini. Dan tak lama temannya datang. Hanya 2 orang saja. Aku berkenalan dengan kedua temannya itu. Mereka terlihat masih seumuranku sih. Kita pun mulai bermain. Sebelum bermain aku sempat bilang, kalau aku tak bisa terlalu lama, karena aku harus kembali pulang ke Jakarta. Begitu kataku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Mereka pun setuju. Kita hanya akan bermain satu permainan saja. Dan permainannya adalah petak umpet. Aku sebagai orang asing yang berada di sana, ketika itu sulit untuk menolak. Kami pun gambreng untuk menentukan siapa yang jaga dan siapa yang bersembunyi. Dan saat itu, akulah yang bertugas untuk mencari mereka yang bersembunyi. Aku tempelkan lenganku di pohon dan mulai menghitung mundur, di mana Kiki dan kedua temannya itu mulai bersembunyi. Setelah selesai menghitung mundur, aku membuka mataku dan mulai mencari mereka. Ini lapangan luas. Sepertinya mereka mulai bersembunyi di semak-semak atau di dekat hutan. Ditambah kondisinya saat itu gelap karena sudah malam. Tidak ada penerangan sama sekali. Meskipun malam itu langit nampak cerah dan cahaya bulan lumayan terang sehingga menerangi malam itu. Lapangan ini kecil, seharusnya aku bisa melihat mereka bersembunyi. Semakin dicari, semakin sulit menemukan mereka. Aku mulai masuk ke area kebun yang lumayan gelap. Oi, kalian di mana sih? Udahlah, aku nyerah. Udah malam, aku mesti pulang ke Jakarta. Sudah lumayan lama aku mencari mereka bertiga. Tapi tidak ada yang bisa kutemukan. Bahkan ketika aku berteriak pun tidak ada yang meresponku. Sampai aku mendengar salah satu dari mereka berteriak. Aku di sini. Aku pun coba mencari sumber suaranya. Sepertinya dari dekat pohon yang tak jauh dariku. Aku berlari dan ketika aku dekati pohon itu, aku dengar ada suara tertawa anak-anak. Yakin pasti mereka di balik pohon. Dan ketika aku tengok di arah belakang pohon, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Padahal jelas sekali tadi aku dengar suaranya dari arah sini. Kalau bukan dari sini, dari mana ya? Aku di sini. Terdengar ada lagi yang memanggilku dari pohon yang berbeda. Aku berlari mengejar suara itu. Berkali-kali suaranya berteriak memanggilku. Hingga tak sadar aku sudah sampai di depan sebuah rumah. Ini kan rumah kosong yang kemarin aku lihat. Kenapa aku bisa di sini? Aku menghentikan langkahku menatap rumah itu. Bulu kuduku berdiri merinding
angin yang tiba-tiba saja berhembus kencang. Membuat aku yang saat itu masih kecil menjadi ciut nyalinya. Kiki, udah. Aku udahan mainnya. Aku mau pulang. Dan ketika aku balikan badanku, Kiki dan teman-temannya sudah berdiri di belakangku. Udah Ki. Aku kalah, aku ngaku. Aku mau pulang aja. Aku harus pulang ke Jakarta. Anterin aku lagi ya ke rumah nenek. Namun, apa yang Kiki dan teman-temannya ucapkan membuatku ketakutan. Mereka bilang, Jangan pulang. Main di sini aja. Jangan pulang. Main di sini aja. Dan seketika itu juga kulihat wajah Kiki tiba-tiba saja berubah. Kulit wajahnya terlihat mengelupas. Begitu juga dengan teman-temannya. Wajah anak-anak mereka seumuranku itu berubah menjadi tua, keriput, matanya hitam dan mulutnya menganga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan mereka sampai aku menabrak sesuatu. Dan ketika kulihat, itu adalah pamanku. Aku langsung memeluknya dan menangis. Pamanku mengusap wajahku dan langsung membawaku pulang. Setelah tenang, aku pun ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan paman pun menanggapi ceritaku. Ternyata Kiki, anak yang mengajakku bermain itu, dulu memang tinggal di rumah itu. Namun dia sudah meninggal ketika berumur 10 tahun. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sampai akhirnya semua keluarganya tiba-tiba saja pindah dan mengosongkan rumah itu. Membuat rumah itu tak berpenghuni lagi dan menjadi angker. Namaku Mareta. Aku adalah salah satu mahasiswi di Bandung. Malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika berada di salah satu rumah sakit. Tepatnya ketika aku menjenguk sahabatku Nisa yang sedang dirawat di rumah sakit. Harusnya aku menjenguk bersamaan dengan teman lainnya. Namun, karena ada urusan lain, jadinya hanya aku sendirian yang tersisa untuk menjenguk Nisa malam itu. Dan aku mendapatkan bagian untuk tidur di rumah sakit menemani sahabatku Nisa. Karena
Tidak ada yang jaga malam itu. Akhirnya aku sampai di rumah sakit itu. Suasananya sudah sepi. Memang sudah malam juga. Kulihat hanya ada satpam di pos jaganya. Dan ada warung di dekat rumah sakit itu. Tepat di sebelah gerbang rumah sakit. Begitu aku memarkirkan kendaraanku, aku langsung bergegas menuju bangsal tempat temanku dirawat. Yang terletak di lantai 7. Dan aku naik lift sendirian. Di dalam lift itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku lalu masuk ke dalamnya, dan lift pun mulai naik. Aku hanya diam saja, selagi lift itu melaju mengantarku ke lantai 7. Sesekali, aku membuka handphone untuk melihat notifikasi. Lalu aku mengabari teman-temanku yang lain bahwa aku sudah berada di rumah sakit untuk menemani Nisa. Namun, temanku malah menakutiku. Katanya, awas ada hantu. Dasar iseng banget deh. Lanjut mereka bilang, di lantai 7 rumah sakit ini pun seram. Ada penunggunya. Ih, gila deh. Hingga akhirnya aku sampai di lantai 7. Di sana aku tidak melihat siapa-siapa di koridor. Karena iseng, aku foto koridor lantai 7 itu. Lalu aku kirimkan kepada teman-temanku. Nih, lihat lantai 7, gue sendirian. Kataku sambil mengirimkan pesan kepada teman-temanku. Ku simpan handphoneku di tas. Lalu aku lanjut berjalan ke bangsal tempat Nisa dirawat. Suasananya sangat sepi. Entah kenapa, aku pun mulai merinding. Benar-benar tidak ada siapa-siapa di lantai 7 itu. Bahkan, dokter yang jaga pun tidak terlihat. Segera aku masuk ke dalam kamar bangsal. Aku lihat Nisa tertidur pulas. Perlahan-lahan aku menghampiri dan mulai duduk di dekatnya. Aku melihat kasur sebelah kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Di bangsal ini hanya ada satu orang lain di seberang kasur Nisa. Kulihat orang itu tidak ada yang menemani. Waktu pun berlalu. Tidak terasa, sudah setengah jam aku menemani Nisa yang sedang tertidur. Aku yang sibuk main handphone pun mulai merasa bosan. Aku mulai merenggangkan badanku. Capeknya, ngantuk pula. Aku
Aku coba berjalan-jalan untuk mencari udara karena bosan. Aku langsung keluar dari pintu bangsal. Niatnya untuk membeli cemilan di bawah. Agak males sih sebenarnya. Soalnya kan harus turun 7 lantai. Dilema sih. Tapi daripada aku lapar dan bosan, aku mulai berjalan ke arah pintu dan membuka pintu geser itu. Ketika itu, selintas aku melihat bayangan hitam. Aku biasa saja sih. Mungkin mataku yang mulai lelah. Aku menutup pintunya lagi dan mulai berjalan. Bulu kuduku mulai berdiri ketika aku melihat seseorang memakai pakaian berwarna putih dan itu ternyata itu dokter. Soalnya dia memakai jas putih panjang dengan rambut yang rapi dan berjalan turun dari tangga. Aku sempat bertanya pada dokter itu, menanyakan kondisi Nisa. Namun, dokter itu tidak menjawab pertanyaanku dan seakan tidak mendengarku. Sombong banget tuh dokter. Aku pun lanjut tidak memperdulikannya dan langsung berjalan ke arah lift. Aku berjalan masuk ke dalam lift. Kulihat di dalam lift ini tidak ada siapa-siapa. Lift pun mulai turun. Sesampainya di bawah, aku jalan keluar menuju supermarket. Namun, ternyata di luar hujan. Jadinya aku mengurungkan niatku untuk membeli cemilan dan menghampiri satpam yang sedang bertugas untuk bertanya tentang dokter yang tadi gue lihat. Karena aku penasaran, aku pun menanyakan tentang dokter yang ada di sini. Dan satpam itu menjawab bahwa tidak ada dokter yang lembur malam ini. Semua dokter sudah pulang. Lalu yang aku lihat tadi siapa? Sontak aku panik dan bergegas pamit kepada satpam itu. Dan aku kembali menuju ke ruangan Nisa. Aku berlari menuju lift. Aku langsung memasuki lift itu dan menuju ke lantai 7. Dan astaga, ketika lift ini menuju ke atas, aku mendengar suara ketukan dari dinding lift ini yang digedor keras dan banyak sekali. Seperti ada banyak orang yang menggedor-gedor lift itu. Dan akhirnya aku sampai di lantai 7. Tanpa melihat ke belakang, aku langsung berlari menuju ke bangsal Nisa. Aku membuka pintu dan terlihat sosok dokter berwajah pucat dengan rambut rapi tepat di depan mataku. Tepat di depan pintu yang baru saja aku buka.
Astaga, ternyata ada sosok 2 orang pasien yang sedang berdiri di belakangnya dengan infus yang diseret di bawah lantai. Dan dokter ini mulai menyeringai padaku. Wajahnya sangat menakutkan. Dan dia perlahan berjalan mendekatiku. Aku mundur perlahan hingga aku tidak bisa mundur lagi karena ada tembok di belakangku. Dan kali ini mulai tercium bau amis yang menyeruak. Sosok dokter itu semakin dekat. Aku pun perlahan menjatuhkan diriku, menutup mukaku dengan tanganku. Dan banyak sekali tangan yang menyentuhku. Seperti ada puluhan tangan yang menyentuhku dan menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan coba meronta. Akhirnya, di sekitarku sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku mengatur nafasku dan masuk kembali ke dalam bangsal. Aku berjalan lemas dan duduk di sebelah Nisa yang masih tertidur pulas. Aku coba menenangkan diri di samping Nisa yang masih tertidur. Aku mengecek tanggal dan ternyata hari ini adalah malam Jumat. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi berjalan sendirian di dalam rumah sakit tempat Nisa dirawat. Dan konon katanya itu adalah sosok jin yang suka menyerupai dokter di rumah sakit ini. Namaku Yosi, seorang mahasiswa di salah satu kampus di daerah di Pati Ukur, Bandung. Hari itu tanggal merah, membuatku bisa istirahat sejenak dari mata kuliah sehari-hari. Tanggal merah dan libur itu aku manfaatkan untuk bersih-bersih di kosanku, menonton film, sampai ketika hari sudah mulai gelap, ada notifikasi di handphoneku dari temanku yang mengajakku untuk nongkrong di kampus. Tanpa pikir panjang, aku langsung gas dan berangkat menuju kampus. Kebetulan kosanku sangat dekat dengan kampusku. Bagian kampus tempat kami biasa nongkrong terletak di pinggir jalan. Sampai di sana, teman-temanku sudah menunggu. Kami pun mulai larut dalam percakapan. Banyak hal yang kita bahas. Diselangi dengan main game, hingga tak terasa jam menunjukkan jam 11:30 malam. Sebelum pulang, karena sudah kebelet, aku pun masuk ke dalam kampus untuk buang air kecil di toilet kampus. Toiletnya berada di salah satu lorong di bagian belakang gedung kampusku. Kondisi kampus
cukup gelap karena beberapa ruangan sudah dipadamkan. Ya jelas lah, sudah setengah 12 malam. Dan bisa dibilang tidak ada orang sama sekali. Sampai di lab, aku langsung buang air kecil. Setelah cukup lega, belum sempat aku keluar dari toilet, tiba-tiba samar aku mendengar ada suara tangisan seorang perempuan. Membuatku terdiam untuk memastikan kalau itu memang suara tangisan perempuan. Semakin lama suara tangisannya semakin terdengar jelas. Iya, ini sih fix suara cewek nangis. Aku langsung keluar dari toilet. Baru saja melangkahkan kaki keluar dari toilet, langkahku terhenti. Karena dari sudut mata sebelah kananku, di depan wastafel, aku bisa merasakan ada seseorang yang berada di sana. Rambutnya panjang. Dari sudut mataku itu aku bisa melihat dia memakai baju warna merah, lusuh. Aku tengok sedikit. Itu seorang perempuan memakai kebaya berwarna merah. Terlihat sedang mencuci tangannya di wastafel. Wajahnya nampak fokus melihat ke arah tangannya yang dicuci. Perlahan aku membuang mukaku dan berjalan keluar dari toilet. Dan suara tangisannya terdengar lagi. Sangat jelas, sepertinya perempuan itu yang menangis. Aduh. Aku pun membalikan badanku dan kembali melihat ke arah dalam toilet. Kali ini terlihat perempuan yang memakai kebaya merah itu menutup wajahnya dan dengan kedua tangannya badannya terlihat terisak. Iya, suara tangisan itu berasal dari perempuan berkebaya merah. Wujudnya sangat solid. Ya, seperti manusia. Padat. Dan sepertinya memang bukan hantu. Meskipun saat itu aku tidak memperhatikan kakinya. Hingga aku pun memberanikan diri bertanya, "Teh? Teteh nangis kenapa, Teh?"
Ketika ku tanya, suara tangisannya malah terdengar semakin keras. Teh. Aku pun mendekatinya. Aku memupuk bahunya untuk menenangkannya. Aku bisa menyentuhnya. Disitulah aku yakin, ya ini memang manusia. Perempuan itu masih terus menangis sambil menutupi wajahnya. Aku menggiringnya keluar dari toilet, memapahnya berjalan. Apa mungkin jurusan lain ya yang sedang ada acara atau mungkin syuting? Entahlah. Aku lalu bertanya, Teteh kenapa? Teteh dari mana, Teh? Sampai akhirnya ketika ku papah dia untuk berjalan, tiba-tiba badannya seakan-akan terpaku ke lantai. Berat sekali untuk didorong. Aku pun melepas peganganku. Teh? Tiba-tiba kini terdengar suara tertawa, dan tertawanya terdengar seperti suara tertawa nenek-nenek. Sosok itu masih menutupi wajahnya. Teh? Suaranya semakin kencang, dan tiba-tiba dia membuka lengan yang menutupi wajahnya itu dan memperlihatkan wajahnya yang kini terlihat sangat tua. Iya. Bahkan kulihat bola matanya pun tidak ada. Aing marahin teteh. Aing mau ini. Aku langsung berlari sekuat tenaga keluar dari lorong itu. Sampai akhirnya aku pun sampai di depan. Teman-temanku yang melihatku berlari langsung bertanya padaku kenapa. Dan kebetulan saat itu pun ada security yang sedang bersama kami. Dia berkata dari mana? Aku bilang dari toilet. Security itu pun berkata, diganggu ya sama yang di toilet. Aku pun menganggukkan kepalaku menandakan iya. Kuceritakan sosoknya, kulihat nenek-nenek berkebaya merah. Bapak security itu pun pernah melihat sosok yang sama. Dan tidak hanya dia dan aku. Ada beberapa orang yang juga pernah melihat sosok nenek-nenek berkebaya merah itu. Kerap terlihat, terdengar tertawa atau bahkan menangis. Apalagi jika ada yang masih berada di kampus hampir lewat tengah malam. Siapa sosok itu? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, yang kami tahu sosok itu memang ada di area sana. Dan lebih baik menghindari jika
berada di kampus, hampir lewat tengah malam, untuk tidak ke area nenek berkebaya merah itu.